Tuh, set. Annyeonghaseyo, Rikan Ayung dong. Halo guys, balik lagi sama gue Igna. Dan gue Stefan. Mika gue. Tuh, set annyeonghaseyo, Rinan Ayung dong. Halo guys, balik lagi sama gue Igna. Dan gue Stefanus. Dan kali ini kita akan review film apa? Big Mouth. Jadi bagi yang belum tahu, Big Mouth ini ceritanya ada A, ada B, gelut, tamat. Masa cuma gelut doang tamat? Enggak dong. Intinya begitu. Intinya begitu. Panjangnya ada orang nama Changho sama orang nama Doha. Gelut, intinya mereka gelut nih. Nah, di awal tuh Dohanya ini nyewa Changho buat jadi kayak teman hidup, bukan jadi pengacara, tapi di scripted pengacaranya. Iya. Nah, tapi karena si Changho-nya ini mau jual informasi terlarang, Iya, karena kebodohannya dia. iya si egois, butuh duit soalnya Butuh lagi duit. banyak utang abang Changho ini. Iya, Dia jatuhin si Changho ini ke penjara. betul. Nah, di penjara ini dia jadilah dibuat jadi Big Mouse. Iya. Nah, pada bingung tuh nih Changho beneran Big Mouse apa bukan? Iya, karena Big Mouth-nya sendiri juga nggak tahu nih. Di mana? Iya. Lagi banyak di TV tapi akhirnya Changho-nya kena tuduh. Betul. Pokoknya banyak banget twist di cerita ini dan akhirnya nih secara nggak langsung si Dohanya menang. Tapi si Changho juga menang. Menang dalam hidup tapi Menang dalam hidup. karena Dohanya mati terakhir ya. Mati. Tapi sebenarnya nggak menang-menang banget. Nggak win Win-win. rate-nya nggak. Win rate. Terus. Kenapa? Gimana tuh? Karena ternyata istrinya meninggal. Si siapa tuh? Si Kim Yuna. Oh, Im. Im Oh, Yuna, iya. Im Yuna. Jadi nih sebenarnya nih castingnya nih bagus-bagus banget nih guys. Overall castingnya tuh bagus, cuma bagi yang kaum awam jujur aja kayak gua Manus tuh jarang banget nonton kayak drama. Nontonnya cuma kayak yang bisnis proposal, yang Dream High gitu, Iya, gede-gede. Yang gede banget. Saking gedenya tuh kayak, waduh, gede lah. Jadi kita kurang tahu banyak pemain, tapi jujur aja sih emang pemain-pemain di sini tuh bagus-bagus banget, actingnya oke lah. Iya. Kayak Park Chang Ho ini kan sebenarnya udah banyak banget main di drama kan. Iya, dia diperanin sama Lee Jong Suk. Terus istrinya ini si Miho yang tadi Anus udah bilang diperanin sama Yuna dari SNSD Girls' Generation gitu. Iya. Dan ini keren sih maksud gue. Keren gimana itu? Dia kan awalnya karirnya kan sebagai penyanyi ya. Si Yuna. Iya, si Oh, Yuna. iya. Tapi ternyata di acting ini di Big Mouth ini gila sih. Maksud gua seorang istri muda, Wih, istri muda. Gila. Kayak wah, terbuka gitu sebagai orang yang mau menjalani ke arah sana. gitu. Anjay. Tapi kalau udah reviewnya sedikit nih, kalau soal Yunanya ya, Yunanya jujur aja sih menurut gua agak nggak tahu ya, karena gua seorang laki-laki dan gua belum punya istri juga. Iya. Maksudnya agak berlebihan gitu. Gimana ya kalau misalnya gua kalau misalnya istri gua dijeblosin ke penjara, pengen sih gue bebasin jujur aja. Cuma agak Iya, berlebihan gitu usahanya. Cintanya terlalu tinggi sampai kayak cowoknya di penjara kayak aku tetap ingin melindungi kamu. Iya, kayak pokoknya aneh-aneh banget deh cerita si Miho ini di Big Mouth kayak oke lu mau bantuin suami lu, cuma gimana ya maksudnya? Jadi dia tuh usahanya banyak banget jujur aja. Usahanya banyak. Agak lebih tepat, kata yang lebih tepatnya tuh kurang realistis sejujurnya ya. Mungkin cinta itu buta kali. Ya, Emang dari build up-nya emang udah diarahin ke situ sih si Miho sama Changho. Iya. Udah cinta mati banget sih. apalagi dari zaman kuliah men. Dari SMA. Dari SMA. Terus Gila. kuliah juga Changho-nya gagal mulu kan masuk kuliah. Mohon maaf itu kalau di Indonesia ya. Itu kayak Mana ada gitu yang cewek yang mau ngasih duit, jujur aja ya. Gila. Masalah Dibiayain, bro. Iya dibiayain. Uang udah part time-nya di rumah di supermarket kalau nggak salah ya. Dikasih ke Changho buat biaya kuliah. Nah, kalau di Indonesia mau udah dibawa koyo. Ini sebagai lulusan anak di kafe nih, Waduh. gimana nih pendapat Anda untuk Bisa, kamera work gitu ya. Ya kalau menurut gue sih pengambilan gambarnya tuh nyaman banget ya. Apalagi color gradingnya menurut gue tuh nggak lebay banget yang kalau kita lihat
terlalu hijau lah, terlalu biru lah. Dia jujurnya monoton dalam baik seri ini. Jadi kayak mereka tuh satu tema gitu, ada tema warna yang konsisten dari awal sampai akhir. Betul. Nggak bikin apa ya, kayak ini dunia mana kok warnanya hijau banget. Iya. Biasanya kan kalau film-film tuh Agak warnanya kurang realistis gitu, kurang ya. realistis. Saturationnya terlalu tinggi. Apalagi film-film yang horor atau yang berbau-bau apa thriller pasti warnanya merah banget tuh. kalau nggak merah biru banget, lampunya warna biru padahal tuh lagi malam kan ya gitu. Menurut gua color grading itu nyaman banget buat lu pada yang mau nonton K-drama. Ini warnanya tuh nggak bikin lu pusing lah, dan suasananya lagi mencekam tuh warnanya pas banget. Pas ya. Gitu. Terus ini dramanya sendiri si Big Mouth ini walaupun kalau dilihat dari luar tuh politik banget, tapi sebenarnya ini adalah drama percintaan yang dibungkus dengan plot-plot politik. Jadi dan penyampaiannya plot romantisnya sisi romantis dari cerita ini nggak dipaksain gitu loh. Iya. Jadi smooth banget, nggak lebay lah intinya. Nggak terlalu cheesy banget gitu. Kayak dewasa lah. Gue nonton ini kayak mereka tuh emang ya sewajarnya pasangan baru gitu, yang lagi lucu-lucunya. Emang umur segitu. Iya, umur segitu lagi lucu banget emang. Sama yang tadi gue udah sempet bahas, banyak plot twist kayak ini disclaimer aja ya, maaf nih disclaimer telat, bakal banyak spoiler bagi yang belum nonton. Cuma siapa sih tanggal segini belum nonton Big Mouth? Iya. Big Mouth gitu kan. Seharusnya kalian nonton sih, gue saranin nonton banget Big Mouth. Jadi balik lagi ke pembahasannya, plot twistnya itu banyak banget, kayak banyak yang misleading juga. Kayak misalnya ketika si Chang Ho-nya lagi nyari tahu ini Big Mouth ini siapa, banyak kesempatan yang bikin kita tuh mengira apakah ini si Jerry, apakah itu si wardennya Pak Yunggap. Iya. Nah, terus kayak ketika pas udah pertama kali dia mau ketemu Big Mouth tuh, dia ada Miho tuh kan ke tempat Jerry ya. Jerry-nya lagi kecelakaan waktu itu. Betul. Terus pas nyampe di ruangan Jerry di rumah sakitnya tuh kosong. Sempat mengira apakah Jerry ini Big Mouth-nya? Karena Jerry gitu, karena dia pertama kali yang deketin si Chang Ho, pertama kali masuk penjara. Sus kalau kata anak gaming. Iya, sus banget sih, karena langsung percaya, lu Big Mouth ya udah gue percaya, gue jadi pengikut setia lu gitu. Iya. Ternyata bukan. Terus ketemunya malah Pak Yunggap kan. Ternyata terus ditipu sama Chang Ho. Ternyata dia nggak bisa baca kartu tarot ya. Karena selama ini si Chang Ho sama Big Mouth ini ngobrol lewat kartu tarot. Betul. Terus sebenarnya jujur aja udah banyak banget clue-cluenya dari awal kalau Big Mouth itu Sinopharm. Karena pertama kali Chang Ho masuk ke penjara di episode 2 pun dia dikenalin ke Nopak ini, ke room leadernya waktu itu sebutannya, kepala kamarnya, lagi baca tarot. Betul. Emang ini dia suka baca-baca gitu kan. Dia bilangnya suka bacain ini si Pak Yunggap-nya ini. Kenapa makanya dia selalu dikasih special treatment gitu loh. Dan nggak cuma tarot doang ternyata. Emang mereka suka main ini kayak papan catur Korea gitu yang bulat-bulat itu. Namanya apa gue lupa, kayak checkers gitu tapi yang hitam putih. Iya, itu. Lupa itu namanya apa. Ternyata mereka tuh pas lagi main itu sambil meeting mereka. Bener. Handle. Iya, jadi sebenarnya itu Big Mouth-nya, menopaknya itu Big Mouth, Yunggap-nya itu ternyata di episode keberapa? 13 or something di reveal Yunggap tuh nomor 3. Dan yang nomor 2-nya kalian enggak. Iya, itu nomor 2-nya sih, Pak. Itu plot twist juga sih. Banyak banget ini. Nggak bisa jauh-jauh antara Big Mouth dan plot twist, jujur aja. Jadi selama ini nomor 2-nya ini, dan siapa yang mengubah Pak Chang Ho jadi Big Mouth palsu, ternyata sahabatnya sendiri, guys. Si Sunte namanya. Sunte. Tapi ini cukup aneh sih menurut gue dalam cerita ini. Yang tadinya si nomor 2 ini adalah sahabatnya kan. Tapi pas di akhir-akhir nih kayak di bawah ceritanya tuh kayak si Sunte-nya ini kayak jadi kayak beneran anak buahnya gitu.
Kayak mereka nggak ada kurang sahabat. ada chemistry-nya, Iya. malah hilang gitu ya. Chemistry- Awalnya yang chemistry-nya ada. Iya, yang kayak mereka kayak sahabat gimana sih, kayak trio bareng kan, kita ketawa bareng. Iya, kayak di penjara satunya Iya. panik gitu kan. Iya. Padahal kita tahu gitu. Chang Ho-nya nggak salah. Jangan nggak salah, emang dia dijebak, awalnya dijebak. Nah si temennya ini mau nolongin si Pak Chang Ho Dengan cara merubah Chang Ho jadi Big Mouse. Iya. Ditanamlah emas-emas dan duit di dalam kantornya Chang Ho. Jujur aja masih banyak misteri. Betul. Misteri-misteri yang belum terjawab. Kayak ada beberapa tuh kayak waktu itu si No Park kan ketusuk tuh, ditusuk sama ada psikopat lah. Betul. Ketusuk. Terus dia pas lagi di rumah sakit penjara tuh dia ngebisik sesuatu ke Yunggapnya. Itu kan nggak dikasih tahu sampai sekarang dia apa. Betul. Terus kayak si Banyak plot hole gitu ya. iya plot hole. Terus kayak ada lagi ini musuhnya itu NF Forum, NK Forum, NF. Iya itu. Ya itu pokoknya NF Forum ini kumpulan kolong merat gitulah. Tuh. Jadi si petingginya ini nama Chairman Kang gitu. Dia punya anak psikopat, ternyata anaknya tuh dibuang ke Amerika. Dibuang Dan ke Amerika. yang di penjara tuh malah si yang psikopat yang nusuk si Oh, Nopak ini. Dia tidak psikopat Ini ceritanya. sebenarnya nggak psikopat, Nggak dia psikopat. korban. Jadi karena dia itu butuh uang. Iya, butuh uang buat emaknya yang Iya. butuh bone marrow. Iya, buat penyakitnya itulah. Iya, kankernya itu bone marrow transplant. Akhirnya dia nerima duit dari Chairman Kangnya ini, Iya. dan anaknya kabur ke Amerika. Dan emang Chairman Kangnya juga nggak suka sih. Tapi anaknya. sama nggak tahu lagi nih, apakah Apa? duitnya beneran dapet atau enggak? Karena Emaknya meninggal. emaknya meninggal. Dan si Miho-nya juga demi si psikopatnya ini Iya. bahagia, dia bilang di saat-saat terakhirnya emaknya tuh sebenarnya masih sehat. Iya. Bohong jadinya. Bohong. Kan kasihan ya kalau misalkan anaknya sama mamanya Ketemu di surga gitu. Lah, lu katanya hidup. Iya. Enggak. Siapa Siapa yang bilang? bilang? Itu suster dari penjara. Hah? Suster siapa? Nggak kenal nih. Nggak kenal. So iya. So iya. Kan jadinya nggak Awkward bisa moment. Iya, awkward moment. Tapi itu make upnya bagus sih dari make up, kayak kan mereka tuh banyak napi yang disuruh kerja gitu, Iya. terus kena radiasi nuklir, Betul. radiasi chemical, bikin mereka jadi kanker gitu lah. Iya, gampangnya. kanker. Terus nggak norak make upnya. Iya, kayak kelihatan banget gitu sakitnya, kayak ya mereka pucet. Terus bibirnya pecah-pecah, Iya. bagus sih bibir, Iya. make up di bibirnya tuh, apalagi pas lagi close up, si psikopat ini bagus banget, bibirnya Iya. kayak beneran asli gitu. Nah, selanjutnya tuh ada si istrinya, ini ada si Dokter Han, namanya si Hyejin ini, kan nggak sengaja dibunuh sama si Dokter Han ya. Tapi ya emang masih dibahas ya sampai akhir, kayak si Hyejin mati hilang nggak ada kabar, cuma Justice for Hyejin gitu. Iya. Hashtag Justice for Hyejin. Tiba-tiba hilang aja gitu. Udah gitu hilang, terus nggak dicariin gitu. Heeh. Ya kita sebagai penonton tahu gitu, mayatnya dikubur sama Doha sama asistennya. Cuma apa gitu sebagai Iya. Miho sama si Chang-ho pun kan otomatis kan dibantuin gitu. Iya, sama apalagi Hyejin. dia kan artis. Iya, bener, dia masa nggak artis. ada sekali-sekali kayak skandal kok skandal. hilang gitu. Iya. Terlalu ditutup-tutupi. Oh, tapi sebenarnya kan ditutup-tutupi. Iya, emang dia kan mayor kan, Iya. gubernur Guchon. Bucon. Jadi orang pikir ya cuma healing doang, mungkin ke Bali. Tapi masa kan masih healingnya seumur hidup, Iya. pensi gitu, Iya. pensi jadi artis, jadi kurang realistis aja gitu, nggak pernah dicari. Terus juga ada, jujur aja nih, istrinya si Doha tuh rada bodoh sih. Kayak di beberapa episode terakhir tuh, si Dohanya bahkan udah ngaku dia adalah pembunuh si profesornya itu yang punya tesis yang dicari-cari selama satu season, Iya. satu seri dicari. Iya, tapi cuma kertas itu doang dicari satu season. iya satu apa? Makalah. Makalah ilmiah, Iya. skripsi. Skripsi. Iya, skripsi. Jadi dia nyari si makalah ilmiah ini, dia ngaku, si Dohanya ngaku ke istrinya si Juhi, gue yang bunuh, gue yang suruh bunuh. Tapi si Juhinya tuh bodoh banget, masih nggak apa-apa, gue ngerti. Karena ya itu Terlalu cinta mati. Iya, di sini tuh karakternya cinta buta banget, semuanya cinta buta. Kayak terlalu sayang, padahal dia psikopat, bro. Iya. Terus terakhirnya juga, akhirnya literally baru di episode 15 baru dia nyadar, wih, suami gue stres nih. Iya. Gue bantuin Chang Ho lah.
telat banget. Telat. Akhirnya ketahuan dengan kebiasaan orang-orang di Big Mouse ini suka masang kamera tersembunyi. Iya. Ketahuan dia ngambil HP-nya buat ngasih ke Changho, istrinya sendiri dimasukin ke rumah sakit jiwa, guys. Oh iya. Keterlaluan nggak tuh Doha tuh? Padahal dia udah setia banget. Udah ngaku bunuh, Iya. dibantuin. Udah ngaku apa, dibantuin. Bahkan Dohanya aja udah ngaku kalau dia bukan Doha. Iya. Tapi Masih tetap sayang. Masih sayang. Memang. Parah banget sih. Kekuatan cinta jangan disalahkan, jangan diragukan. Tapi pokoknya emang cukup aneh perempuan-perempuan di seri ini. Iya. Tapi pembelaan sedikit sih dari gua, Miho-nya ini nggak harusnya mati sih menurut gua. Kalau menurut lu gimana? Kalau gua ya, dengan ending yang seperti itu, menurut gua sih kayaknya kalau dia nggak mati, ceritanya tuh jadi nggak asik di bagian akhir ya. Kayak kurang field guild-nya itu kurang gitu. Ya. Ya kayak si Park Chang-ho-nya ngebunuh Park Do-ha-nya itu, Choi Doha. kayak kurang aja. Kalau misalkan dia nggak mati, kayak gue pengen banget nih balas dendam, kayak si Big Mouse-nya nggak punya cara lain selain ngebunuh Doha dengan air yang ngebunuh istrinya. Tapi menurut gua sebenarnya itu masih bisa dicapai tanpa dibikin Miho-nya mati, karena gimana ya, sejujurnya itu rada nggak masuk akal juga sih kalau dibandingin sama narapidana lain yang udah disuntik sama ya penyakit itulah, sama udah disuntik plus kena radiasinya. Iya. Sering banget karena emang mereka kerja di tukang ikan itu. Iya. di NK, Di Empang lah. iya di Empang itu, Di Empang. dan kena radiasinya. Dan Miho tuh cuma sekali. Iya. Sebenarnya seharusnya tuh nggak separah itu Tapi penyakitnya. nggak sekali sih. Dia mandi di sana. Kesiram. Kesiram. Dan emang drama-drama gitu kan biasanya kayak drama-drama orang Indo mau ketabrak mobil, bukan lari, teriak dulu. Terus si Miho-nya cuma kehujanan air, diliatin. Tapi ya kan dia nggak tahu juga Nggak sih. tahu juga. To be fair, dia nggak tahu itu air apa. Jadi dia kira aman. Tapi ya nggak adil lagi gitu loh. Tapi dia punya Efeknya- feeling sebenarnya. Karena Iya. dia udah ngecek ke dokter. Tapi telat ngeceknya, udah Karena- lama banget. Udah akhir-akhir season. Iya, karena dia udah tahu. Oh, ternyata dia pernah ngomong sama si ininya. Psikopatnya Kayak soalnya meninggal kan. dikasih tahu, lu udah gini-gini belum? Udah gusi lu udah berdarah, Udah, terus iya. udah sering mimisan belum? Iya, Terus sih gue sering mimisan. Mungkin gue pernah sih. jangan. Waduh. Terus di episode 16 juga kita belajar ternyata Ji-hoon-nya masih bebas. Padahal dia komplotan gitu. Walaupun nggak pernah dikasih lihat satu detik pun dia ngebunuh atau nggak ngapain, tapi dia banyak ngelakuin hal-hal yang tidak legal, gampangnya gitu ya. Tapi kenapa dibikin masih bebas gitu? Walaupun kan Chang-ho udah jadi Big Mouse, bisa aja dia, oh gue udah jadi Big Mouse, gue nggak perlu menghargai perjanjian kita lagi, kita nggak perlu damai. Cuma ya emang fair game aja sih, dia menepati janji. Cuma menurut gue sangat disayangkan si Ji-hoon-nya tidak di penjara, minimal di penjara, nggak usah dibunuh, nggak se-eksesif Doha lah. Kayak bisa aja di penjara lagi, hukuman yang setimpal sewajarnya. Karena yang ketiga orang itu pun balik lagi ke penjara dan si Dan dipukulin di sana. iya dipukulin. Dan sangat disayangkan lagi yang si duanya ini, yang petinggi rumah sakit cebol sama Dugun ini, si lawyer ini, tekniknya ya walaupun dia ngebunuh si profesornya So Jae-young, terus si dokter Hannya ini ngebunuh istrinya sendiri si Hye-jin, mereka sama tiga jadi pembunuh, cuma kayak nggak ada, kelihatannya hukumannya biasa aja gitu. Sayang, walaupun udah dikasih pertanda dari tim kostumnya, kayak kemarin kan pas awal di serinya tuh mereka VIP, jadi baju putih gitu ya. Sekarang mereka udah pakai baju coklat, jadi udah nggak VIP lagi. Dan mereka masuk sel yang biasa aja. Iya. Yang memang sebenarnya itu adalah penjara yang dimana penjahatnya itu emang kelas kakap semua. Iya sih. Iya. Jadi jujur aja kayak kurang memuaskan bagi gue ya. Kayak gue pengen ngeliat kayak at least dikasih di sidang gitu, bilang nih kalian dihukum seumur hidup atau nggak dihukum mati gitu. Seumur hidup juga cukup sih menurut gue. Nggak usah sampai dihukum mati, cuma ya at least dikasih tunjukin kayak gitu. Kurang aja kalau misalnya cuma dikasih tahu balik ke penjara. Apa
kita juga nggak tahu mereka nanti keluarnya masih sebejat itu apa enggak. Apakah dia keluar juga nggak tahu kan hukumannya apa. Ya cuma digebukin ya, itu hukum rimba. Jadi secara overall menurut lu gimana nih? Kalau menurut gua ya, Big Mouth. ini sih drama menurut gue enjoyable karena menurut gua dia itu punya cerita yang fresh gitu di dunia drama Korea. Terus juga pengambilan warna yang bagus, menurut gue nyaman banget. Walaupun masih banyak cerita-cerita yang di dalamnya tuh plot hole. Tapi ya kalau memang bener ada season 2-nya, rumor maksudnya kalau beneran ada, mungkin bisa menutupi plot hole itu, mungkin menjelaskan plot hole ya. Jadi mungkin yang tadinya jadinya menurut gue kurang nih, tapi ya akhirnya ada penjelasan jadi lebih gitu, bisa menerima kekurangan itu. Tapi menurut gue ini ceritanya walaupun dia lumayan politiknya lumayan ribet dan segala macamnya itu, tapi dia tetap membawakan cerita yang maksudnya nggak terlalu bikin pusing banget. Malah yang sebenarnya yang bikin pusing adalah siapa sih ini pelakunya, siapa sih Big Mouse-nya gitu. Kenapa si Chang-ho-nya jadi Big Mouse gitu iya, ya? Terus kayak gitu-gitu. Siapa yang pertama kali yang jeblosin Chang-ho ke penjara pun itu baru terjawab di belakang-belakang. Ternyata si Doha kan yang jeblosin, dan ternyata sahabatnya yang merubah dia jadi Big Mouse. Si Sunte merubah Chang-ho jadi Big Mouse. Itu ya rada kenapa di belakang-belakang gitu, kenapa nggak di depan? Kurang aja menurut gua bagian itunya ya. Nah, tapi kalau gua boleh ngasih nilai nih, mungkin menurut gue sih 7 berapa? 7/10. 7/10. Ya, karena menurut gue yang tadi gue bilang sih. Nah, kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gue sih bagi kaum yang masih awam-awam dalam K-drama, ini mungkin nggak seperti yang kalian ekspektasi sih kan. Kalau kalian ekspektasi K-drama tuh bagi yang kaum awam tuh mungkin banyak yang komedi, banyak yang unsur-unsurnya ini lebih ke serius sih. Iya, Walaupun ada kan komedi. slice of life biasanya. Iya, kayak mungkin bagi kalian yang awam tuh yang lihat kayak drama secara umum tuh lebih kayak nyeleneh or something. Ini dia emang di ranah lebih serius. Betul. Dan secara yang penulisannya juga writingnya masih banyak plot hole-nya dan masih banyak yang menurut gua ya kalau dari sisi sastranya ya kurang gitu loh. Kayak contoh yang sudah gua sebut tadi, kayak kenapa si Juhinya tuh bodoh banget sih, itu nyebelin banget. Kenapa si Miho-nya rela kayak ngeliat ada gedung runtuh, kenapa dia masuk gitu. Betul. Sebenarnya banyak sih di seri-seri lain yang kayak gitu. Tapi terlalu cuma ya ini itu juga di seri-seri yang seperti itu juga sebenarnya nggak realistis. Karena siapa yang mau gedung runtuh karena ngelihat ada si psikopat itu, dia rela masuk buat nyelamatin. Iya. Ya mungkin namanya juga drama ya. Iya. Kalau nggak kayak gitu nggak ada drama. Iya bener sih. Jadi kalau bagi gua, bagi yang bukan avid fan kayak drama gitu, ya ini sekitar 7 sampai 7,5 lah poinnya per 10 ya. Jadi mungkin agak lebih tinggi mungkin karena gua nggak terlalu banyak nonton kayak Anus. Gua nontonnya lebih movie mungkin ya, lebih kayak action movie. Kalau Anus nih suka banget nontonin begitu. Cuma secara overall ya masih bagus lah, cuma ya nggak ada di top 5 gua, nggak masuk top 5 gua sih. Top 5 gua masih agak tinggi. Ratingnya masih bagus, lumayan tinggi. Ya tapi itu kan masih pendapat kita ya. Kalau pendapat kalian kita nggak tahu. Caranya gimana? Tinggalin di kolom komentar bawah dong, jelas. Terus kalau kalian mau kita nonton drama dan review drama, nggak usah yang baru, yang lama-lama pun gitu. Kalau kalian ada saran dan mau kita review dramanya, tinggalin juga di kolom komentar di bawah. Dan yang lebih penting lagi, jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol lonceng notifikasi biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan sekian sih review Big Mouth dari kita. Nama gue Igna. Dan gue Stefanus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye guys. Thank you. Peace, love, and gaul.